Terpuji nama Tuhan, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Shalom, shalom. Selamat pagi untuk kita semuanya yang telah bergabung dengan live IG Doa Pagi ini. Saya mengucap syukur oleh karena kasih Tuhan untuk kita semuanya, karena Tuhan boleh mengizinkan kita untuk kembali ada di hari ini untuk menerima kasih Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Saya mengajak saudara semuanya untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Siapkan diri Anda, buka hati Anda untuk jamahan Tuhan pada pagi hari ini. Saya berdoa supaya kita semuanya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ini bukan soal kolom komentar, ini bukan soal hal-hal yang lainnya, tapi ini soal kita dengan Tuhan secara pribadi. Itu sebabnya mari masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi dan nikmati kasih Tuhan, nikmati kebersamaan dengan Tuhan pagi hari ini, yang akan memberikan kepada kita kekuatan, yang akan memberikan kepada kita tuntunan melalui firman-Nya. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan boleh kembali memberikan kepada kami kehidupan untuk kami boleh nikmati bersama dengan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang harus kami jalani hari ini, apa yang akan terjadi di hari ini, tapi sungguh kekuatan kami hanya ada di dalam Tuhan. Kepastian hidup kami ada di dalam Tuhan. Segala sesuatu yang mungkin akan kami hadapi bukanlah hal-hal yang menentukan kehidupan kami, tetapi apa yang menjadi ketetapan Tuhan di dalam hidup kami, itulah yang akan menjadi penentu di dalam hidup kami. Itu sebabnya kami tidak akan gentar, kami tidak akan khawatir dengan apa yang akan kami hadapi. Yang penting kami menghadapinya bersama dengan Tuhan. Yang penting kami menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Dan ketika kami datang pagi hari ini, biarlah ini boleh menjadi tanda kerinduan kami dan permohonan kami untuk kami boleh menghadapi hari ini, menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berterima kasih sebab kebaikan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami mau memuji-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Kasih dan indahnya
lagi saat indah, saat indah. Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Bawa daku erat dalam pelukanmu. Makasih menikmati kasih dan indahnya hadirat.
mau rindu Tuhan, diam dalam bait-Mu. Kami rindu merasakan hadirat-Mu di dalam hidupku untuk selamanya. Hanya Kau kekuatanku, hanya Kau yang menopangku seumur hidupku. Kaulah pengharapanku, hanya Kau Tuhan, tempat perlindunganku, kota bentengku yang teguh, batu keselamatan di dalam hidupku. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan, bagi hidupku, bagi keluargaku. Kau Allah yang baik, Kau Tuhan sangat baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata yang cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya kasih Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada kalimat yang cukup untuk kami dapat rangkai dan kami persembahkan bagi Tuhan mengenai apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Hari demi hari kami melihat Engkau menata kehidupan kami Tuhan. Kami melihat tangan Tuhan intervensi secara luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih. Sementara kami melihat diri kami ini, siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan? Siapakah kami ini di hadapan-Mu? Dibandingkan semua ciptaan-Mu yang lain, yang megah, yang luar biasa, gunung-gunung yang menjulang tinggi, pemandangan yang luar biasa, kami ini bukan siapa-siapa, kami ini bukan apa-apa Tuhan. Tapi kami bersyukur di dalam kasih-Mu yang agung, yang tanpa syarat itu berkenan memilih kami. Mata-Mu itu memandang kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa yang bisa kami lakukan adalah kami ingin supaya memastikan diri kami terus berjalan dalam hadirat-Mu. Apa yang bisa kami lakukan hanyalah kami ingin terus-menerus menyembah Tuhan. Tidak ada yang dapat menggantikan-Mu dalam hidupku Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kesenangan-kesenangan lahiriah yang Tuhan boleh berikan kepada kami.
tapi sungguh semuanya itu tidak akan menggantikanmu dalam hidupku. Terima kasih. Terima kasih. Sampai selamanya tak ada yang dapat gantikan Kau Tuhan. Takkan tergoyahkan iman percayaku kepadamu. Hadapi rintangan, ku tetap percaya ada Kau Tuhan. Sungguh Kau tak tergantikan. Sungguh Engkau Tuhan, tiada yang lain. Oh,
kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ada banyak hal yang telah Tuhan anugerahkan di dalam hidup kami, tapi tidak satu pun menggantikan Engkau Tuhan. Ada banyak hal yang telah Tuhan berikan kepada kami, tapi kami tidak mau semua itu menggantikan posisimu dari hati kami. Sebab segala sesuatu boleh hilang, bahkan bisa hilang. Bahkan daging kami ini pun suatu kali nanti juga akan lenyap Tuhan. Tapi sungguh hanya Engkau milikku di bumi dan di surga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kerinduan kami mau tetap cinta kepada Tuhan. Kerinduan kami mau tetap setia kepadamu ya Tuhan. Sampai waktunya tiba Engkau menjemput kami untuk kembali pulang ke surga. Dan kami rindu pada waktu itu Engkau mendapati kami sebagai hamba-Hamba-Mu yang cinta padamu Tuhan. Kami rindu Kau mendapati kami sebagai hamba yang setia kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kalau kami masih bisa beriman kepadamu, itu tentu karena kasih karunia-Mu saja. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami Tuhan. Dan kami bersyukur untuk itu. Engkau menjaga iman kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari pujikan ini dari awal kembali. Mari pujikan ini dari hatimu. Biar pujian ini keluar dari dalam hatimu, saudara. Ku tetap cinta. Amin Tuhan. Ku tetap cinta. Walau badai datang
Lebih dari semua kerinduan kami, lebih dari semua permohonan kami rindu Tuhan untuk kami ini menaikkan syafaat kami kepada Tuhan. Terima kasih karena selama ini Tuhan terus-menerus mendengar kami. Terima kasih karena selama ini Tuhan terus-menerus mengabulkan permohonan kami yang sesuai dengan kehendak-Mu untuk menuntun kami senantiasa hidup berjalan menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat kami merasa berhak untuk menerimanya. Sebab semuanya itu adalah anugerah. Siapakah kami Tuhan sehingga kami merasa kami berhak menerima semua pemberian-Mu ini. Bahkan jika sekalipun Engkau memanggil kami sebagai anak-anak-Mu itu saja oleh karena kasih karunia-Mu, bukan karena kelayakan, bukan karena kami punya value, punya nilai untuk itu. Terima kasih untuk semuanya itu. Dan kami mau menaikkan syafaat kami ya Tuhan hanya kepada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, secara khusus mendoakan teman-teman kami yang dalam keadaan sakit, dan masih di dalam proses pemulihan atau kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama. Jangan buat kami bersyukur hanya karena kami ini masih lebih baik di antara mereka dalam hal kesehatan kami. Seolah-olah kami tidak turut merasakan tentang apa yang mereka rasakan. Jangan sampai kami salah dalam bersyukur Tuhan, tetapi kami sama-sama bersatu hati untuk berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dalam kesehatannya, yang oleh karena sakitnya harus dipisahkan untuk sementara waktu dari keluarganya. Tuhan, betapa beratnya situasi seperti itu. Tapi kami percaya kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang pagi hari ini mungkin sedang bergabung ataupun mungkin tidak bergabung di live IG ini, kami percaya kalau Tuhan mengizinkan semua itu terjadi, pasti untuk maksud yang baik yang dari Tuhan, yang bahkan sekalipun jika kami belum mengetahuinya hari ini, tapi kelak di dalam kekekalan kami akan mengerti bahwa segala sesuatu itu baik untuk kami demi untuk kemuliaan nama Tuhan dalam hidup kami. Itu sebablah topanglah mereka semuanya dengan kekuatan yang daripada Tuhan untuk menanggung segala sesuatu, bahkan cakap menanggung segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Mohon supaya kiranya Tuhan memulihkan keadaannya dan mengembalikannya kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada istrinya. Tuhan berkati ya Tuhan, berkati. Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Hamba juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang bergumul dengan pekerjaan, dengan masalah penghidupan. Mungkin ada di antara mereka yang sedang bergumul dengan hal-hal yang bersifat finansial di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba memohon ya Tuhan supaya kiranya Tuhan buka jalan berkat untuk mereka semua ya Tuhan. Pintu-pintu berkat yang baru yang tidak pernah terpikirkan, biarlah Tuhan membukakan untuk mereka semuanya. Untuk kami semuanya Tuhan, supaya kiranya mencukupkan kebutuhan kehidupan kami, kebutuhan anak-anak, kebutuhan istri, kebutuhan rumah tangga. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu ajaib. Kami percaya pemeliharaan-Mu itu ajaib, melampaui apa yang sanggup kami pikirkan Tuhan. Waktu kami berdoa ini pun kami mengingat bagaimana Tuhan pelihara hamba-Mu Elia Tuhan. Di tengah situasi yang tidak mungkin Tuhan bahkan dikirimkan daging melalui burung gagak Tuhan yang Tuhan perintahkan untuk memelihara hamba-Mu. Kami percaya demikian juga hari-hari ini. Tuhan pelihara kami semuanya. Tuhan memelihara jemaat-jemaat semuanya. Supaya mereka tidak hidup di dalam kekurangan tetapi di dalam kecukupan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati istri mereka supaya juga tetap kuat di dalam situasi-situasi yang mungkin sulit secara finansial. Anak-anak mereka pun juga Tuhan berkati dengan kedewasaan untuk menghadapi segala situasi bersama-sama dengan keluarga. Tuhan memberkati agar keluarga-keluarga dijauhkan dari perceraian, dari pertikaian, dari pertengkaran-pertengkaran, apalagi oleh karena masalah-masalah finansial. Kiranya dijauhkannya lah semuanya itu Tuhan, supaya ada perbedaan antara keluarga-keluarga Kristen dengan yang lainnya dalam merespon situasi seperti sekarang ini. Hamba mau berdoa Tuhan menguatkan suami, istri, hubungan mereka semuanya di dalam Tuhan. Hamba juga berdoa
Untuk teman-teman hamba-Mu, kami mengingat 1-2 orang yang baru saja diberikan anak-anak oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih dalam penantian mereka bersama dengan suami, bersama dengan istri. Akhirnya Tuhan boleh izinkan mereka untuk menimang bayi yang datangnya dari Tuhan, generasi ilahi yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami pun bersyukur untuknya. Mau berdoa supaya Tuhan memberkati bayi-bayi ini agar kiranya tetap di dalam keadaan yang sehat di tengah situasi yang pandemi ini. Tuhan tutup bungkus mereka semuanya ya Tuhan dengan kekuatan yang daripada Tuhan, perlindungan yang daripada Tuhan, supaya dijauhkan dari virus, bakteri, kuman, sakit penyakit apapun yang membahayakan mereka. Organ dalam, organ luarnya tumbuh dengan keadaan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, beri kecerdasan supaya anak-anak ini kelak juga bisa memuliakan Tuhan dengan kecerdasan mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kebutuhan masa depannya Tuhan yang memenuhkan, Tuhan yang menopang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih menyerahkan juga mama-mama muda, papa-papa muda dalam tangan kuasa Tuhan. Supaya kiranya kedewasaan Tuhan terus-menerus tambahkan. Bahwa panggilan sebagai seorang papa, seorang mama adalah sebuah panggilan yang terhormat. Untuk kami ini Tuhan dipandang layak menjadi partner Tuhan dalam mendidik, membentuk anak-anak yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Memberkati mereka supaya mereka meneladankan kehidupan Kristen yang baik untuk anak-anak generasi-generasi yang lahir di dalam keluarga mereka. Tuhan memberkati. Bahkan juga yang belum memiliki anak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kuasa Allah menjamah rahim mereka semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, istri-istri yang telah lama memohonkan supaya mendapatkan anak, buka rahimnya Tuhan. Berkati juga suaminya supaya mereka berada dalam keadaan yang sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Tentu tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Memberkati mereka Tuhan. Namun toh sekalipun jika Tuhan izinkan pasangan-pasangan ini menua bersama, kiranya itu tidak mengurangkan apapun kebahagiaan dan sejahtera di dalam kehidupan mereka. Supaya mereka boleh tetap bersama-sama memuliakan Tuhan. Suami, istri tetap memuliakan Tuhan dalam keadaan seperti apapun. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati gereja-gerejamu ya Tuhan. Para pemimpin-pemimpin gereja Tuhan memberkati supaya diberikan kesatuan dengan orang-orang yang dipimpinnya. Dijauhkannya lagi kiranya gereja-gereja dari perpecahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala bentuk pertikaian, intrik-intrik yang ada di dalam gereja, kiranya semuanya itu tidak menghalangi kasih Tuhan untuk melawat hati para pemimpin-pemimpin gereja, orang-orang yang terlibat aktif di dalam gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan. Pergumulan-pergumulan yang lain yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu semuanya juga kami percaya Tuhan senantiasa menolong kami. Terima kasih Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini waktunya untuk kita mengambil waktu berdoa secara pribadi. Mari doa. Mungkin kau mau berdoa untuk istrimu, untuk anakmu, untuk suamimu. Mari ambil waktu ini untuk saudara berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doakan orang tuamu, doakan mamamu, doakan papamu, doakan mertuamu, bahwa mereka di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doakan juga orang-orang yang telah baik bagimu. Mereka-mereka yang telah menjadi bagian berkat Tuhan untuk kau. Mari bawa mereka dalam hadirat Tuhan. Doakan mereka, doakan supaya kebaikan mereka juga boleh dibalaskan berlipat-lipat oleh Tuhan. Doakan kesehatan mereka. Orang-orang yang telah baik bagimu, bagi istrimu, bagi anak-anakmu, bagi keluargamu. Mari bawa mereka di dalam nama Tuhan Yesus.
Bahkan orang-orang yang mungkin telah menyakitimu, mengecewakanmu melalui perkataan mereka, perbuatan mereka, sikap mereka. Mari juga bawa mereka dalam hadirat Tuhan, doakan yang terbaik supaya mereka boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dan oleh karenanya mereka bisa bertobat dan memuliakan Tuhan. Mari doakan orang-orang yang bahkan juga menyakiti Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan apa membawa dalam tangan kuasa, supaya kiranya Tuhan mengampuni mereka, beri kesempatan mereka untuk kembali kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kini kami semuanya akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu di dalam kekurangannya, pakai hamba-Mu dalam segala hal yang dibutuhkannya untuk terus-menerus memuliakan Tuhan. Urapi senantiasa Tuhan, dan tuntun hamba-Mu untuk juga hidup di dalam firman-Mu. Kami membuka hati kami untuk diberkati dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom teman-teman semuanya. Selamat pagi, senang boleh bersama-sama dengan saudara. Sebentar ya. Maafkan saya. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemarin pagi kita telah diberkati oleh firman yang disampaikan oleh Ibu Debbie Octavia, Magister Theologia, dan firmannya memberkati luar biasa oleh karena mengingatkan kita tentang bagaimana seharusnya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kemarin renungannya diambil dari kitab Daniel tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan 5 hal yang menjadi wujud dari iman percayanya kepada Tuhan. Nah, kalau saudara misalnya ketinggalan atau tidak sempat mengikuti, saudara bisa cek di IGTV saya. Saya sengaja posting di IGTV supaya apabila ada yang terlambat, ada yang tidak sempat mengikuti, itu masih bisa melihat IGTV dan juga diberkati. Dan uniknya begini, saudara, saya juga kaget bahwa ketika seseorang membuka hatinya benar-benar untuk beribadah, even melalui IGTV pun, itu juga bisa menikmati lawatan Tuhan. At least ini yang disampaikan kepada saya melalui WA, kesaksian tentang bagaimana Tuhan menjamah salah satu sahabat doa yang biasa bergabung, tetapi biasanya bergabung di IGTV, tapi itu pun juga memberkati luar biasa. Jadi untuk para bangsawan, sudah tahu ya, bangsa Tangini Awan yang mungkin susah bangun pagi ya karena mungkin kesibukan sampai malam hari. Nah, saudara masih bisa mengikuti IGTV, tapi saya tetap berharap saudara bisa bangun lebih pagi, memanage waktu istirahat saudara sebagai tanda bahwa kita mau mendahulukan Tuhan, mengurangi jatah tidur, kenikmatan badani kita misalnya, demi untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Tapi ini bukan berarti bahwa doa pagi lebih baik daripada doa malam, tidak ada waktu-waktu khusus begitu yang kira-kira kalau jam segini itu kuasanya semakin melimpah, tidak ada begitu ya. Tapi kalau doa pagi itu hanya menunjukkan bahwa kita rindu mengawali hari dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan, kira-kira 7 atau 6 menit ke depan ini kita akan sama-sama merenungkan tentang janji Tuhan, janji Tuhan. Menurut saya ini penting kembali untuk diingatkan, bukan saja karena seringkali kita salah di dalam meresponi janji Tuhan. Misalnya ada orang-orang di mimbar yang berkata, aku klaim janji Tuhan gitu. Saudara, maksud saya begini, apa yang menjadi hak kita sih sehingga kita klaim janji Tuhan? Memang Tuhan itu berjanji bagi kita, janjinya diberikan untuk kita gitu. Tapi tahukah saudara, janjinya itu diikat kepada dirinya sendiri. Janji Allah, ketika Allah berjanji, Allah tidak mengikat perjanjian itu dengan yang lain selain daripada yang mulia, dan yang mulia itu adalah dirinya sendiri. Makanya kenapa dikatakan kalau kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Maksudnya karena janjinya itu diikat pada dirinya sendiri, sehingga dia akan tetap setia. Untuk apa? Untuk menepati apa yang dia janjikan. Karena janji Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh objek dari janjinya. Maksud saya begini, kalau dia berjanji kepada si A, begitu ya,
Kalau dia menjanjikan sesuatu pada si A, tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi atau bahkan membatalkan janji Allah itu. Tidak ada. Contoh misalnya, kalau saudara ingat tentang Yusuf, dijanjikan Allah, diberi visi bahwa dia menjadi orang yang paling mulia, tapi kemudian kehidupannya justru semakin merosot. Dia dimasukkan ke sumur, jadi budak dari Potifar, difitnah sama Tante Poti. Tahu kan Tante Poti? Istrinya Potifar itu ya, masuk penjara dan segala macam. Tapi tahukah saudara, ternyata semua peristiwa buruk itu justru menjadi media Tuhan untuk menggenapi apa yang dijanjikan. Jadi janji Tuhan tidak akan pernah dibatalkan. Lalu kalau sudah seperti itu, untuk apa kita klaim janji Tuhan? Maafkan saya ya saudara, menurut saya itu tidak pantas sekali. Dan saudara tidak perlu ikut-ikutan lah. Nah kebanyakan jemaat itu ngikuti saja. Mimbar ngomong apa kita ngikuti. Tapi mari juga gunakan akal kita ketika kita menyelidiki firman Tuhan. Tapi kalau sampai pada sesuatu di mana akal kita tidak cukup mengerti tentang apa yang difirmankannya, biarlah kita menundukkan rasio kita di bawah kebenaran firman Tuhan. Tapi ketika mendengar firman, ya harus tetap gunain rasio, begitu loh maksud saya. Oleh karena apa? Ketika Tuhan mati menebus dosa kita, dia juga menebus rasio kita. Jadi jangan meninggalkan rasio, tanggalkan di rumah waktu saudara ke gereja. Lalu kalau ke gereja cuma bawa hati saja. Tidak. Ingat baik-baik. Mari muliakan Tuhan dengan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Termasuk dengan pikiran kita. Nah, apa yang perlu kita ketahui tentang janji Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara belajar dari kehidupan Yosua. Tahukah saudara, Yosua ini dijanjikan Tuhan tentang 3 hal setidaknya di awal-awal masa transisi kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Apa yang dijanjikan? Kalau saudara lihat di dalam Yosua pasal yang pertama, di ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Nah, saya akan cepat saja membacakannya. Maksud saya tidak perlu dibaca, nanti saudara bisa catat atau saudara bisa lihat lagi. Di Yosua pasal 1 ayat 3 sampai dengan yang keempat, itu Tuhan menjanjikan teritori kepada Yosua. Tuhan menjanjikan teritori kepada Yosua. Lalu di ayat yang ke-5, Tuhan itu menjanjikan victory. Jadi yang pertama tadi teritori atau wilayah kekuasaan. Yang kedua adalah kemenangan atau victory. Juga kemudian yang terakhir Tuhan menjanjikan di ayat yang ke-13 bahwa Tuhan itu akan memberikan security, keamanan, keadaan yang damai kepada Yosua. Dan tahukah saudara, kalau saudara perhatikan di Yosua pasal 23 ayat 1, ayat 4, ayat yang ketiga, semua yang dijanjikan Tuhan di awal itu digenapi luar biasa. Digenapi loh, tidak ada satu pun yang meleset. Teritorinya tepat seperti yang dijanjikan Allah di awal. Garis-garis batas teritorialnya itu tepat seperti yang dijanjikan Tuhan di ayat yang keempat. Kalau saudara perhatikan di pasal 23 ayat yang keempat. Kalau saudara bahkan juga ketika menerima kemenangan itu pun digenapi. Bahkan di Yosua ini juga dikatakan Allah yang berperang bagi kita. Lalu kemudian juga keamanan, di mana dikatakan di pasal yang ke-23 ayat yang pertama, telah lama Yosua bersama dengan seluruh Israel dalam keadaan yang aman. Jadi 3 hal itu digenapi oleh Allah. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana ya Allah itu bisa menggenapi semua yang dijanjikannya di awal tadi? Nah, tahukah saudara bahwa sebetulnya begini loh, hanya ada satu pribadi yang bisa menjanjikan tentang masa depan, yaitu adalah pribadi yang tidak dikuasai oleh waktu. Saya ulang sekali lagi. Kalau ada pribadi yang bisa menjanjikan tentang masa depan, adalah pribadi yang tidak dikuasai oleh waktu. Kenapa begitu? Karena begini, contoh ya. Kalau kita berjanji tentang sesuatu di masa depan, apa yang membuat kita yakin kita bisa menggenapinya? Wong kita ini tidak pernah hidup di masa depan. Kita ini hanya hidup di masa lalu dan hari ini. Hari ini pun terbatas di jam ini. We never know bahwa 5 menit lagi kita masih hidup atau tidak. We never know. Seorang pengkhotbah yang berkhotbah luar biasa, pada akhirnya juga bisa jadi dipanggil Tuhan di tengah-tengah khotbahnya. We never know. Kita tidak bisa menjanjikan masa depan karena kita tidak hidup di masa depan. Kita hidup di hari yang lalu dan hari ini. Lalu apa yang membuat kita yakin bisa menggenapi apa yang kita janjikan di masa depan? Tapi Tuhan tidak begitu. Tuhan itu hidup melampaui waktu. Dia yang menciptakan waktu kok. Kita ini hidup di bawah waktu. Di garis masa lalu, hari ini, dan masa depan kita hidup
di antara waktu itu. Tapi Allah tidak demikian. Allah itu hidup melampaui waktu. Dia ada di atas waktu. Dia ada di dalam kekekalan. Sehingga kemudian di dalam Allah itu tidak ada hari ini, besok, lalu kemudian yang lalu. Enggak, semua ini selesai. Semua ini sudah selesai di hadapan Tuhan. Makanya kemudian di Alkitab itu ada kitab Kejadian awal dan kitab Wahyu akhir. Semuanya pasti tergenapi, you know why? Karena semuanya ini telah selesai di hadapan Tuhan. Kita yang masih harus menjalani step by step bersama dengan Tuhan. Waktu kronologis kita jalani day by day. Tapi di hadapan Tuhan tidak. Makanya ketika Tuhan menjanjikan sesuatu, detik ketika dia berbicara di masa lalu tentang janjinya di masa depan, di detik yang sama dia telah ada di masa depan untuk set everything, menata semuanya. Sehingga apa yang dijanjikannya di hari yang lalu pasti tergenapi di masa yang akan datang. Coba perhatikan Mazmur. Nah, ini yang akan kita baca. Mazmur, saya senang sekali kitab ini, saudara. Kenapa senang? Karena Mazmur itu diambil dari nama orang Surabaya ya, Mazmur. Mazmur Sito sebetulnya, tapi kepanjangan jadi Mazmur saja. Hendaklah. Mazmur pasal 139, Mazmur 139 ayatnya yang ke-16. Mazmur 139 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Matamu, mata Tuhan, melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi rupanya mata Tuhan itu melihat kepada kita selagi kita bakal anak. Nanti atau hari-hari berikutnya saya akan terangkan. Tapi hari ini saya akan lebih memfokuskan kepada frase terakhir di ayat 16 ini. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya, itu semua telah ada di dalam kitabnya Tuhan. Saya akan membuat ini lebih mudah, supaya jangan mempersulit hidup kita yang sudah sulit ini. Misalnya ya, ini hari apa sudah? Selasa ya. Besok hari apa? Rabu. Rabunya ada? Belum. Tapi Alkitab berkata bahwa Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu semuanya telah ada dalam kitabnya Tuhan. Itu berarti hari-hari yang belum dibentuk, hari-hari yang belum ada, hari ini itu belum ada, besok belum ada, lusa, semuanya telah ada dalam kitabnya Tuhan. Kalau semuanya telah ada, semua telah ditata Tuhan. Itu berarti ada jaminan bahwa apa yang dijanjikan Tuhan pasti digenapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan pernah ragu dengan janji Tuhan. Berjalanlah terus di dalamnya. Cause one day itu semua akan digenapi Tuhan. Selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Selamat menjalani hari dengan menikmati apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Tundukkan kepala, saya akan berdoa untuk saudara. Hamba berdoa supaya kiranya berkat Tuhan melimpah kepada kami. Tuntunan Tuhan juga terus ada pada kami. Diberkati kiranya kami dengan berkat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, senantiasa melingkupi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Amin. God bless you teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok pagi.